Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Apa kabar semua? Semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu, yang sudah hadir di sini bersama kami. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sahabat beriman dimanapun berada, sering sekali kita dalam kehidupan ini menemui atau mendapati masalah-masalah yang berhubungan dengan macam-macam. Kadang-kadang berhubungan dengan kesehatan, bisa berhubungan dengan rezeki, atau berhubungan juga dengan sesuatu yang tidak mengenakan yang terjadi pada diri kita ataupun keluarga kita. Nah, di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita tentang satu penyakit, kalau bisa disebut penyakit ya, atau begini Pak Ustadz, kadang-kadang kita sering mendengar ya, seseorang itu dia berdehem atau seperti ada lendir di tenggorokannya, misalnya di tempat umum seperti itu Pak Ustadz, atau di dalam kereta ada orang seperti itu ya. Sering sekali itu, banyak sekali terjadi masalah itu. Nah, mohon penjelasan Pak Ustadz, kira-kira lendir yang ada di tenggorokan itu disebabkan apa Pak Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kalau lendir di dalam tenggorokan itu memang dia lagi terkondisi kena radang tenggorokan normal, atau ya dia lagi flu. Saya anggap normal dulu ya, walaupun sebenarnya flu sendiri juga nggak normal gitu orangnya, tapi saya anggap normal dulu ya. Karena nanti kalau flu-nya membaik dia sudah ikut hilang ya. Maksud saya normal itu seperti itu. Tetapi ini yang mau ditanyakan barangkali itu yang setiap saat ya, gitu. Menaun seperti itu Pak. Ya, sehingga sampai mau matinya lah kasarnya. Nggak hilang-hilang. Nggak hilang-hilang. Adanya cuma ya, gitu. Benar. padahal dia dalam keadaan sehat ya. Sehat, nggak flu, maksudnya nggak flu lah, istilahnya nggak flu, dan kondisinya juga nggak batuk. Kadang gitu. Nah, itu batuk itu gejala TBC kalau. Tapi kalau yang apa tadi yang ini berlendir itu ya. jadi kayak ada yang nyangkut di situ, betul. Kesannya kayak gitu. Betul. Ya. Nah, itu biasanya diawali dari panasnya daerah situ, daerah pita suara, daerah otot-otot daerah pita suara, daerah otot-otot daerah pita suara itu biasanya dipergunakan untuk meninggikan atau merendahkan suara. Jadi seseorang meninggikan suara itu gimana? Penyanyi bukan. Gitu. Nada tinggi itu. Kan nada ya, ini bukan. Meninggikan suara itu maksudnya marah. Nah, menghardik gitu ya. Marah lah ya. Marah. Karena ada marah yang tidak menghardik juga, diem aja. Ada dengan nada berat menekan gitu, marah juga. Ya, intinya ada marah yang disimpan nih, mau diomongin tapi tidak diomong-omongin, itu biasanya dari daerah sini. Nah, itu terbiasa. Biasanya kalau orang yang kondisional ada persoalan kemudian marah, ini bisa aja itu terjadi. Tapi yang lebih berat, yang hampir setiap saat itu begitu, biasanya bukan cuma marahnya, jadi setiap saat dia tuh maunya marah, nekan, kaku, seperti itu. Jadi ada penekanan di dalam bicaranya. Ada penekanan di dalam bicaranya. Dan penekanan apa? Yaitu tadi, bisa aja rasa kakunya kalau bicara ya, di dalam pikiran dia itu dia mau ngomong ini itu orang itu harus ngikutin, itu berarti itu ada kekakuan di dalam.
bicara, kemudian marah. Jadi di dalam pembicaraan sehari-hari juga sama, merasa dirinya itu merasa aja ini orang kok dikasih tahu nggak bisa menurut dia aja, sehingga dia pada saat ngomong itu ada kaku, ada marahnya, bentuk nada-nadanya itu seperti itu. Kemudian ada penekanan, harus mamanya, jadi harus mengikuti, jadi istilahnya nggak peduli itu siapa, nggak peduli itu umpamanya istri atau suami atau orang tua, nggak peduli dia. Jadi dia menginginkan omongannya itu diterima. Caranya seperti itu menurut dia, tapi itu hal yang salah, sehingga di daerah sini, otot daerah sini itu senantiasa panas karena dipergunakan untuk bicara yang emosional, yang kaku, yang seperti itu. Sehingga kalau di daerah sini panas karena dia emosional itu sering, makanya masuklah jin yang jenisnya panas. Nanti dia ada di sini. Jinnya di sini panas. Nah, kalau ada jin panas di sini, dia akan, kalau sifat panas itu emosi, kaku, menonjol. Jadi ada di situ kesannya kok ada kayak ada benda sih di situ gitu loh. Iya, betul. Jadi dia akan gitu. Sering seperti itu karena merasa di daerah otot-otot, daerah pita suara maupun di pita suaranya itu ada sesuatu yang mengganjal menurut dia. Nah, inilah yang menyebabkan akhirnya secara sunatullah panas di daerah sini, keluarlah lendir beneran. Jadi sunatullah itu seperti itu. Jadi panas yang di tenggorokan itu akan didinginkan dengan lendir yang ada di tenggorokan khususnya. Nah, lendir inilah yang memang dia akan membasahi terus menerus. Dan ini mau diobatin kayak apa? Nggak bisa. Karena ini penyakitnya psikologis. Jadi psikologis sebenarnya. Cuma itu, nah kayak gini ya. Kepancing dia. Seperti itu. Memang gitu terasa di sini kok kayak ada nyantol. Itu lendir itu memang keluar karena panas. Kalau enggak panas berarti tidak ada lendir. Gitu. Ya kayak mamanya saya bukan mau baik-baikin saya ya. Enggak, biasa aja. Ya enggak itu ya enggak gitu. Kecuali waktu minum glegek itu ada yang nyangkut mamanya nutupnya di katup pita suara paru-parunya itu kurang pas, itu nyangkut. Normal itu tersedak normal. Ya, bahasa tersedak. Ada yang minum Ustaz nggak ketelan-telan karena nyangkut tuh. Itu kenapa tuh Ustaz? Ya, itu kendali otomatis antara tenggorokan makanan, tenggorokan, kerongkongan, ya, antara makanan, lubang makanan dengan lubang nafas ini dia nggak bisa bagus istilahnya. Jadi itu bisa yang nggak bisa. Tapi kalau nyangkut ada lagi biasanya. Kalau nyangkut nih, kalau memang Haji J itu pernah lihat orang minum atau kok nyangkut ya di sini. Nah, biasanya orang itu tipikalnya, orangnya itu kalau ada orang lain ngomong belum selesai dia udah langsung motong. Dia langsung motong, nggak mau dengerin omongan. Nah, itu nyangkut di sini. Atau orang yang sakit diminumin obat nggak bisa, dikasih makan nggak, nah itu orangnya tipenya begitu. Tapi diperlihatkan oleh Allah Ta'ala dalam kondisi sakit dia nyangkut itu seperti itu. Jadi kayak umpamanya kayak pertanyaan tadi, kenapa ada lendir di situ ada panas? Kenapa ada panas di situ? Karena jenis bicaranya, omongannya itu panas. Panas itu yang gimana? Emosi, kaku, menekan. Nah, itu kan di sini. Ini panasnya fisik gitu Ustaz atau cuman panas itu kan saya bilang panas itu kan memang secara fisik panas, tapi tidak sepanas yang kalau orang sakit panas gitu maksud saya. Pegang enggak ya, panas. Dipegang itu ya nggak panas, tapi di dalam situ itu panas karena ada makhluk yang memang dia masuk mengikuti cara bicaranya dia. Cara bicara dia itu emosional, cara bicara dia itu marah, cara bicara dia itu menekan orang, cara bicara dia itu memberitahu, menekan dengan keminter, cara bicara dia macam-macam di situ. Jadi intinya ada penekanan, nah itu panas daerah sini. Nah, kalau udah panas secara sunatullah Allah tubuh itu akan mengeluarkan lendir cairan.
Sama seperti seorang kalau lagi sariawan itu kan panas tuh. Ya. Mulut panas itu kan orang yang lagi sariawan itu pasti ilernya agak banyak. Keluar, iya. Ya, nah itu iler itu memang sunatullah Untuk melumasi itu Pak Ustadz, biar nggak kering gitu kira-kira. Pak. agar sebenarnya itu kebaikan Allah aja kalau di situ panas diberilah cairan oleh Allah Ta'ala secara normally seperti itu. Tetapi kan nggak bisa langsung bisa sembuh seperti itu. Jadi insya Allah kalaupun suara yang siapapun orangnya, siapapun mau yang muslim atau yang tidak muslim, insya Allah jenis bicaranya adalah emosional, marah, kaku, menekan, rata-rata di titik itu. Boleh dites. Saya banget tuh Pak Ustadz. Tadi pagi baru gitu tuh. Oh iya. Tadi pagi. Mikirnya tuh gini, lah kan udah aku bilangin iya, masih juga nanya itu termasuk menekan itu Pak Ustadz? Sama menekan. Masya Allah. Sama siapa yang ngomong gitu? Istri saya. Oh, sama istri. Istri yang mana? Yang di Jogja. Ini istri beneran nih Pak Ustadz nih. Ya Oh, kan ini nanti beneran ada nih. orang ngomong, loh kan istrinya di Bali. Ya, makanya itu Kok kan saya. kerucut ya saya ya. Ya udah enggak apa-apa. Kan jadi di Bali ada, di Jogja ada gitu. Jadi, padahal maksud saya itu berpikir kan udah tak bilangin tadi, kok nanya-nanya lagi itu juga salah ya Pak Ustadz? Ya, di hari itu salah. Di waktu itu salah. Kemarin salah. Gimana sih caranya mengendalikan itu ya Pak Ustadz ya? Itu kok kayak sudah jadi kebiasaan. Iya. Ini yang Habit, parah ya. kan ini Pak Ustadz nih. Makanya istilahnya orang itu belajar itu ya ngomonglah bener-bener. Jadi gini loh maksudnya. Pamannya kamu keluarga gini, ngomong yang bener di situ ada peraturan yang harus ditaati gitu. Kalau nggak ada ya maunya sendiri. Suatu ketika kamu pengen marah ya marah. Suatu ketika istrimu pengen marah marah. Suatu ketika kamu pengen nggak mau peduli begitu, istrimu nggak mau peduli begitu. Karena nggak ada peraturan di situ. Suatu ketika anakmu ya ada yang nggak mau diganggu gitu, sehingga kamu sendiri kan ya diem. Ya satu kan momen nggak bisa diganggu gitu. Lah kan akhirnya diem. Akhirnya apa? Sosialisasi di dalam kehidupan nggak jalan. Nah di situ karena apa? Karena belum pernah ada hitam di atas putih di dalam keluarga kan gitu ya. Istilahnya itu kalau memang keluargamu itu mau menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya jangan semaumu sendiri, jangan semaunya sendiri. Jadi betul-betul diatur dengan agama kita. Umpamanya ada anakmu menyendiri aja terus ya diatur agar mau turun, mau ngobrol kan gitu. Paling tidak nongol di keluarga. Kemudian kalau disuruh itu benar-benar nggak asal aku lagi sibuk gitu, nggak seperti itu. Nggak boleh itu Pak. Nggak bisa seperti itu. Bukan berarti juga langsung jalan kalau memang lagi sibuk. Bilanglah umpamanya nanti kira-kira sekian menit. Itu belajar seperti itu juga belajar agar kita itu menghormati orang tua juga. Bukan orang tua disuruh menghormati anaknya gitu. Nah itu juga sama. Bagaimana kamu itu bisa hormat kepada anak-anak juga begitu. Jangan sampai kamu sangat sering ngomong banyak salah, akhirnya nyuruh anakmu hormat pada kamu ya nggak digugu, nggak digubres kamu begitu. Tepat. Nah, kamu kan banyak salah, udah emosi, umpamanya neken. Suatu ketika tenang, kemudian kamu nyuruh anakmu gantian anakmu ya begitu, pura-pura nggak tahu. Iya benar. Nah, kenapa kayak begitu? Ya karena tidak ada pola di dalam keluarga. Nah ini keluarga ini seperti bukan keluarga, seperti itu. Jadi keluarga ini murat marit sebenarnya. Seperti segerombolan makhluk. Waduh, ada makhluk yang tidak saling kenal namanya. Iya, harus seperti itu. Iya. Jadi umpamanya nih saya kasih tahu nih, umpamanya kamu pas lagi nggak masak nih keluargamu.
Nah, di situ tuh harusnya yang ngimamin di rumah itu kan tanya, nah kamu makan apa? Kan gitu. Betul. Ya harus tanya ini, kenapa? Nah inilah gunanya sosialisasi. Kalau hanya diem aja ya diem. Anaknya nggak ditawar-tawarin, perutnya lapar. Ya anaknya sendiri akhirnya pesen sendiri. Dia pesen 3 makanan, 4 makanan ya untuk dirinya sendiri. Walaupun di situ ada saudaranya, ada mamanya, nggak peduli. Lah kenapa? Lah keluargaku nggak peduli sama saya. Ya akhirnya ya begitu. Nah inilah jadi keluarga yang besok apakah itu ketemu di surga, wallahu a'lam, nggak ngerti. Kalau keluarga hanya begitu aja ya gimana caranya ngerti. Dimulai dari hal-hal yang seperti itu, yang dianggap remeh sebenarnya, menawarkan makanan itu bisa ya Pak Ustadz? Kalau saya dimulai besok, nggak usah ngomong cangcing dari hal-hal remeh. Oh remeh itu juga nggak pernah dimulai kok. Saya pernah menyampaikan itu. Kemarin saya sampaikan gitu. Ya jawabannya juga memang apa namanya itu membuat saya terkesima juga. Ya saya tahu, loh tahu tapi kok nggak dirubah gitu ya. Itu kan menimbulkan lendir lagi. Iya. Akhirnya kami sampaikan juga itu, mau mulai besok kamu nyapu sama ngepel dulu. Gitu. Itu kan sesuatu yang beda dari yang biasa dilakukan gitu. Mudah-mudahan bisa ini. Amin ya. Jadi atau gayanya Haji J. Kan Haji J kan jarang marah. Jadi kalau istrinya ngomong ini ikut ya gitu. Jadi nggak pernah nggak pernah. Oh iya ya bener aman nih. Aman sih. Alhamdulillah ya aman di dunia maksudnya. Di dunia ya. Lah iya maksudnya kan nggak berlendir mau ngikut. Ya anterin ke sana, oke. Ya toh? Bagaimana biar aman dunia akhirat itu Pak Ustadz? Nah, ngikut tapi aman dunia akhirat. Sebenarnya kan ada hal-hal yang memang harus dikerjakan. Mana yang manfaat, mana yang kurang manfaat, atau mana yang tidak manfaat. Itu harus diklasifikasi, digridkan istilahnya. Sehingga nanti kayak umumnya kamu atau Haji J itu akan ngerti ini yang diomongkan istri saya ini bener apa enggak. Kalau enggak ya harus berani membalikkan meja kalau bisa. Kalau dikasih tahu nggak bisa, meja dibalik gitu. Sehingga harus tahu bahwa oh ini suamiku ini jengkel kali, padahal balik meja itu hanya cuma nah meja kan besok saya bisa beli, ini kan meja udah dari nikah nih nggak ganti-ganti kan gitu. Tapi Haji J kan sebenarnya mau beli meja di pura-puranya kan pas timingnya tepat dibalik meja gitu. Oh dibanting gitu, padahal memang sudah disiapin meja dari luar agar istrinya ngerti ngerti gimana. Nah ngerti inilah mudah-mudahan dia berpikir bahwa oh selama ini salah saya gitu. Tapi kalau mamanya Haji J itu ya nurut-nurut aja ya dikira ya benar terus apa yang diinginkan. Ustadz nanya, ini soal lendir nih Ustadz nih. Lendir yang di tadi ya. Monggo. Teman saya seorang Ustadz nih, seorang Ustadz, teman kuliah juga. Dia sakit lendir tenggorokan plus mukanya bengkak Ustadz. Kejadian sebulan yang lalu, bengkak, pipinya bengkak ke dokter. Ternyata kata dokter, pipinya ini udah penuh dengan lendir. Nah, pipinya penuh dengan lendir. Lendir apa cairan maksudnya? Lendir karena sinus katanya. Oh, karena sinus. Oke, ya, oke. Ya, oke, nggak apa-apa. Lanjut sih. Ke dokter kata harus disedot dan lain-lain. Nah, itu kenapa sampai kejadian? Oke, di sini Haji J kan teman kuliah ya, Ustadz ya itu ya. Nih. Saya nggak pernah tahu nih temennya Haji J. Begini. Kalau dia sinus, ya biasanya orangnya agak pendiam tapi pemikir. Orang pendiam tapi mikirnya kuat lah. Ya. Dan, nah ini kalau ada yang dipikirin dan menjadi persoalan dia, jarang dia ceritain. Jadi istilahnya kurang terbuka lah orang. Walau alam saya nggak ngerti nih.
Tapi saya tanya sama Haji C, orangnya terbuka nggak walaupun sama kawan lama? Enggak. Nah, kan bener. Iya. Kenapa kurang terbuka? Karena mukanya bengkak. Muka bengkak itu sebenarnya, kalau muka itu identiknya itu kalau ada sesuatu itu bisa diceritakan, didiskusikan. Itu muka di sini nih. Jadi dia tidak jaim dengan kondisi dia atau persoalan dia. Nah, kalau mukanya itu gembeng gitu, berarti ini orang kalau ada persoalan-persoalan relatif disimpan. Seperti itu. Ya maksudnya dia baik nggak cerita tentang aib sih. Tapi kan bukan persoalan aib. Kalau dia memang diciptakan dia sebagai manusia, kan tetap masih ada kekurangan dia sebagai manusia. Kekurangannya apa? Kalau memang dia menghadapi masalah tidak mampu, ya bertanyalah pada kawannya yang lain, mencari jalan keluar selain diserahkan pada Allah. Harusnya seperti itu. Kayak seperti ini nih. Nah, kayak seperti ini kan diskusi nih. Jadi diskusi untuk lendir yang di sini, lendir yang di muka. Nah, itu sama. Jadi karakteristiknya sama. Kalau di sini dia biasanya bicaranya neken, emosi, marah, kaku, seperti itu. Kalau di sini di muka, dia tidak terbiasa menceritakan persoalannya itu untuk dicari jalan keluarnya. Jadi dia mencoba mencari jalan keluar sendiri. Tetapi namanya manusia kan banyak kekurangannya. Ya barangkali dia sebagai seorang ustadz, barangkali dia lebih tahu dan lebih dekat pada Allah Ta'ala, merasa ya. Tapi kalau udah mukanya bengkak, ya, akhirnya sakit itu menghapus dosa, ya nggak bisa. Akhirnya dia ke rumah sakit kan gitu ya. Kalau dia itu ke rumah sakit, berarti dia nggak ingin dosanya diampuni, dihapus oleh Allah Ta'ala. Jadi harus berpikir positif, berpikir yang real sebenarnya. Jadi temennya Haji C, insya Allah seperti itu. Dia pemikir serius, dan kalau ada persoalan dia jarang sekali diskusi atau menceritakan. Nah, kalau memang Haji ingat, ya memang kayaknya dia seperti itu, jangan diulangi. Nah, untung Haji C itu walaupun tidak banyak ngomong, tapi mikirnya biasa-biasa aja. Aman ini Ji sebenarnya. Nggak punya pikiran. Nggak punya pikiran, kalau udah bosen Ji. Jadi nggak punya pikiran. Coba kalau nggak bosen itu kan mikir kan gitu. Jadi intinya insya Allah seperti itu. Jadi gimana caranya lendir di tenggorokan ini bisa dikeluarkan oleh Allah Ta'ala normal? Yaitu tadi, orang yang di sini berarti cara bicaranya itu ada emosional, ada marah, ada kaku itu penekanan, titik itu aja. Nanti orangnya insya Allah seperti itu kok. Cara bicara itu pasti menggebu dia. Nah itu ya sama. Mungkin masyarakat mengira itu secara umum radang tenggorokan gitu Ustaz, sehingga dibilang panas dalam. Nah mungkin itu panas itu maksudnya Ustaz itu ya, panas ini ya. Emang panas di sini, makanya ada cabada, obat kaki 3. Oh nggak mempan itu, yakin nggak mempan. Insya Allah nggak mempan. Minum segelas, segendong pun nggak mempan itu ya. Karena itu kan ya begitu-begitu aja lah ya. Jadi intinya kembali pada Allah, ya, betul. Sehingga dia mohon ampun tentang apa, emosi, kaku, marah, penekanan, kemudian jangan diulang. Ini nanti yang dulunya kayak ada mendosol di sini, itu berangsur-angsur akan hilang dan aman insya Allah. Nah, kan mohon ampun Ustaz, biasanya orang yang sakit itu pengen cepet-cepet sembuh Ustaz. Kalau dia pengen ampunnya cuma sehari 2 hari ternyata nggak sembuh, dia putus asa atau istilahnya cari jalan lain, gimana tuh Ustaz? Ya sebenarnya kalau cari jalannya berobat ke dokter masih boleh lah ya. Tapi ya kalau saya lawong melakukan dosa puluhan tahun kok mau sembuh dalam waktu seminggu, ini gimana sih? Kan nggak bisa. Jadi istilahnya itu dulu berangkat dari Jakarta ke Surabaya itu butuh waktu mamanya 12 jam umpama loh ya, 10 jam lah kasarannya. Butuh waktu 10 jam, pulangnya kok minta 1 menit, gimana sih? Kan nggak ketemu sebenarnya. Nggak ada booster 1 menit ya? Nggak ada kayak gitu. Jadi turbun ada juga. Ya, orang itu yang dilihat oleh Allah Ta'ala itu adalah kesungguhan di dalam bertobat. Jadi kalau dia bertobat itu tidak istiqomah, maunya hanya pengen sembuh, yang dia nggak akan sampai. Dan itu sama Allah diketawain.
kamu hanya menyuruh aku untuk menyembuhkan gitu. Makanya istiqomah aja dalam bertobat seperti itu. Nanti sampai kok insya Allah. Nggak cuma masalah penyakit saat ini, bisa aja penyakit-penyakit yang lain itu malah dikurangi oleh Allah Ta'ala, malah disembunyikan, malah bisa digugurkan pelan-pelan oleh Allah Ta'ala. Karena apa? Karena tobat, mohon ampun terus-menerus setiap saatnya. Insya Allah seperti itu yang di tenggorokan. Kalau di muka, itu tadi, coba aja belajar ngomong sama temen yang memang dia rasa bisa menyelesaikan masalah, kemudian mohon kepada Allah Ta'ala agar diberi kemudahan untuk sembuh seperti itu. Tapi kalau itu sampai bengkak di situ, walaupun dia itu Ustadz kayaknya nggak paham deh dia itu. Dia mikirnya itu diem itu adalah emas beneran. Enggak. Diam itu emas kalau seorang yang memakai kalimat tersebut itu adalah orang yang banyak bicara. Banyak ngomong, bicara tidak manfaat seperti itu, ya lebih baik diam. Tapi kalau sudah awalnya sudah diam, belajarlah untuk bersosialisasi bicara. Karena dalam berbicara yang diberikan oleh Allah Ta'ala mulut ini sebenarnya memang untuk bicara, tapi bukan untuk bicara aib orang. Enggak, kita bicara urusan kita sendiri untuk mengejar ridho Allah lah, maksudnya bicara yang manfaat. Diskusi pun sebenarnya nggak ada masalah. Bukan berarti kalau diskusi itu dia merasa aibnya itu terbuka, kan enggak juga. Kan gitu, diskusi kan nggak ngomongin masalah kamar mandi gitu maksudnya. Diskusi kan biasa aja. Kan gitu Ji. Jadi ada orang-orang tertentu yang seperti itu. Sehingga ya dia terpaksa yang harus berurusan dengan dokter. Seperti itu. Tapi kalau memang mau, ayo kita cari jalan Allah, ya ini tadi. Diskusi aja, ngobrol aja. Dia ngobrol aja seminggu itu diskusi beneran sama temennya tentang masalah bagaimana dia itu yang dulunya pendiam, ngobrol aja, keluarin unek-unek terhadap orang yang bisa menjaga kerahasiaan. Kalau itu dianggap rahasia, insya Allah itu nanti seminggu 2 minggu mulai nipis kok. Itu hanya begitu-begitu aja sih. Seperti itu insya Allah kalau mau ya. Nah, mudah-mudahan kalau memang ini untuk sedulur beriman, mudah-mudahan bisa dipraktekkan dan belajar untuk bicara itu yang manfaat. Nggak usah nadanya tinggi. Memang ada orang yang tidak emosional tapi ngomongnya pelan tapi nyakitin, ya itu ada. Nah itu ada juga nyakitin itu. Nah biarin aja orang seperti itu. Memang dia tidak ada lendir di sini. Urusannya nanti di akhirat karena dia ngomongnya santai tapi nyakitin. Nah itu jangan, kita kalau bisa bicara itu yang tidak nyakitin orang lain. Karena itu sudah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi belajarlah untuk baik di setiap bicara kita. Mudah-mudahan bisa menjadi obat ya. Insya Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz masukannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu mengenai lendir yang ada di tenggorokan. Bagaimana beliau memberikan analisa dan solusi kepada kita. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat juga untuk kalau ada yang yang sakit seperti itu bisa diberikan kesembuhan oleh Allah, yang tentunya juga untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya Tung undur diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Jika ada perkataan kami yang salah dan kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.